Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kacamatanya lupa lagi. Ntar ya Umi ambil kacamata, lupa. Duduk kacamatanya. Assalamualaikum semuanya. Allah, kita buka dulu room satu lagi. Room Abi. Kak, kasih yang udah gabung, Masya Allah. Jam berapa ini? Ntar lagi jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jam 6 enggak? Belum jam 6. Enggak, bukan enggak. Kalau enggak itu bahasa Jambi. Makasih yang udah gabung, Masya Allah. Makasih tap-tap layarnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Oh sudah, saya sudah ada suami. Sudah punya cucu 2. Nih sebelum jam 6 saya pakai ini Natur E. Pakai Natur E dulu. Kadang pakai Natur E. Boleh, saya sudah punya suami, punya anak 3 dan punya cucu 2. Oke. Ini kayaknya kalau Natur E ini kan 1 bisa 2 kali pakai. Jadi makainya bisa 2 kali. Udah gitu kan aja. Makasih yang udah gabung. Makasih Siti. Makasih Siti Fatimah. Oke ya. Ntar lagi kita mulai. 2 menit lagi. Jadi mengkilat-kilat lah. Ya biarkan saja lah. Saya juga pakai tomat, ditambah tomat. Ya Umi nggak suka pakai bedak, pakai make up tuh Umi nggak suka. Jadi biar kayak baby, kenyal-kenyal wajahnya. Nggak perlu banyak mengandung kimia-kimia. Boleh pakai sunscreen. Oke, assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amantana wa ilain nusur. Makasih yang udah tap-tap layar untuk Umi ya. Masya Allah, barakallah. Hari ini hari tanggal 28 Zulkaidah ya. Zulkaidah ini sudah kita pelajari Zulhijjah, Zulkaidah. Setelah Zulkaidah ada bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah ini nanti kita bicarakan apakah keutamaan karena ini adalah bulan haji, adapun bulan kurban. Ya. Apa itu kurban Umi? Waalaikumsalam Sukma. Pakai kacamata dulu lah ya. Nanti salah panggil nama orang. Iya, Natur Umi kadang minum, tapi Umi taruh di wajah. Ya, bisa diminum Natur bisa juga ditaruh di wajah sebagai vitamin. Ya, bisa ditaruh di wajah juga sayang. Dicampur dengan susu dengko bisa juga. Pakai tomat
diparut, tahu tuh, diparut atau sama kentang campur natur bisa juga ya. Yang herbal saja lah zaman sekarang gini. Air sirih bisa juga dicucikan ke muka ya sayang ya. Allahu Akbar. Boleh, itu sekedar sedikit tips dari Umi biar dapat amal jariah ya. Yang mau coba boleh, karena Umi memang sudah hampir 50 lah umur Umi ya, 56. Umi kurang senang yang namanya pakai bedak-bedak tuh, walaupun Umi punya salon dulu 12 tahun Umi buka salon. Yang nama semi rambut Umi juga nggak hobi Umi semi rambut. Adalah baru-baru ada sekali dua kali Umi coba semi rambut warna marun ya waktu itu. Terus Umi nyesal karena rusak rambut Umi jadinya ya. Jadi Umi memang nggak suka yang namanya pakai zat-zat kimia. Paling Umi kalau keluar kondangan pun kadang ada acara party, ini kita selingan dulu ya, karena ada yang bertanya ya, sama-sama sih acara party. Kadang teman Umi, Farida kok nggak pakai bedak, kok nggak pakai itu gitu kan, cuma kadang pakai apa saja, sedikit tipis-tipis saja. Ya karena Umi tuh kalau pakai makeup tebal tuh apa ya, risih gitu. Bisa sekali Umi pakai makeup, ada orang pangling lihat Umi karena Umi jarang pakai makeup. Iya, makasih ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Makasih ya tap-tap layarnya. Itu saja sekedar tip. Boleh natur ini seperti Umi. Ini kalau Umi ini satu gini kan, bisa 2 kali pakai, besok lagi Umi pakai, bukan pagi pakai malam pakai, tidak. Karena pakai jeruk tipis juga boleh ya. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebenarnya ada request belajar tentang mimpi. Apa mimpi yang sudah sering Umi bahas juga mimpi, tetapi ada mungkin yang baru gabung di room Umi untuk menjelaskan tentang macam-macam mimpi. Tapi kita skip dulu mimpi, nanti kalau ada waktu nanti akan Umi bahas lagi. Pagi ini kita akan bercerita tentang kurban ya. Kurban itu dari zaman Nabi Adam sudah ada kurban ya. Kurban dari zaman Nabi Adam dulu. Ingat cerita Habil dan Qabil. Dulu almarhum Ibu Umi kalau cerita Habil dan Qabil, Umi sangat benci sekali yang dengan namanya Qabil ya. Karena Qabil ini jahat. Masya Allah, kita tutup. Jadi waktu Umi kecil, Waalaikumsalam wanita hebat, makasih share dorapan. Jadi kurban ini ya berasal dari bahasa Arab qaribah. Yaqrabu bisa juga qaribah ya, huruf qaf. Ya, qaribah kurbana ya, yang berarti dekat, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam sudah ada yang namanya kurban. Waktu itu Habil ya. Habil memberikan domba yang besar, gendut, gemuk ya. Tapi Qabil memberikan hasil tanamannya, tanaman yang busuk, yang jelek ya. Inilah akhirnya riwayat kurban ini juga sampai kepada kisah Nabi Ibrahim. Riwayat adanya kurban ini berasal dari cerita Nabi Ibrahim yang ketika itu tidak dikaruniakan anak dari Siti Sarah lalu dengan Siti Hajar, lalu dia diberikan anak Ismail, dan ketika anaknya pun lahir, orang yang sudah tua punya anak, sudah lama pengen punya anak, lalu diperintahkan Allah untuk menaruh anaknya di lahan yang tandus ya. Menaruh anaknya di lahan yang tandus, berkata kepada Siti Hajar bahwa kita pergi, lalu dibawalah Ismail bayi tadi ke lahan yang tandus yang sekarang dekat air Zam-Zam, sumur Zam-Zam ya. Makasih Oma Eni, barakallah, Masya Allah Oma. Makasih sudah follow Umi ya. Kalau kita sih sebagai istri yang normalilah. Kenapa sih suami aku ini baru habis bersalin melahirkan, kenapa aku diletakkan di dekat sumur Zam-Zam yang bukannya ada makanan, daerah tandus ya. Tidak ada yang ada lembah yang tandus, tidak ada pepohonan ya. Tetapi karena Siti Hajar adalah wanita soleha, wanita amataiha, dia tidak bertanya, dia hanya bertanya apakah ini perintah Allah wahai suamiku Ibrahim. Ya, ini adalah perintah Allah. Dan Siti Hajar ditinggalkan bersama Ismail bayi. Makanya ada perjalanan Safa dan Marwah. Itu adalah perjalanan Siti Hajar.
Ya, ada perjalanan Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Ya. Dan ketika Ismail besar pun akhirnya dijemput oleh Ibrahim, lalu diperintahkan lagi untuk menyembelih Ismail. Dan Ismail waktu itu tahu kalau dia akan disembelih oleh ayahnya. Ya. Kalau anak lain, ayah kenapa aku harus disembelih? Kenapa tidak ayah saja? Tetapi Ismail seorang anak yang soleh juga taat kepada Allah, taat kepada ayahnya, ya. Dia mengikhlaskan dirinya untuk disembelih. Dan qadarullahnya ketika Ismail akan disembelih oleh Ibrahim, maka Allah menggantikannya dengan seekor domba. Masya Allah ya. Nah, apa Umi yang paling afdol itu? Kurbannya apa? Yang paling afdol itu kurbannya adalah domba yang paling bagus. Yang paling baik Umi sapi beramai-ramai, apa paling bagus satu kambing. Sebenarnya yang paling bagus satu kambing per orangan, tapi semua bagus. Lalu Umi, kalau kita mau berkurban, sementara di sekitar rumah kita banyak yang sudah berkurban dan banyak juga orang yang mampu, dan kita mempunyai kampung atau mempunyai tempat yang selalu kita jadikan tujuan kurban kita Umi. Tapi kita tidak mau menyebut nama kita. Apakah sah Umi? Sah. Ya, walaupun nama kita tidak disebut oleh panitia kurban, tapi niat kita adalah untuk berkurban, sah. Walaupun katanya ada hukumnya sunnah, ketika kita berkurban akan sah kalau kita ada di sana. Tapi kadang takutnya riya. Ya, kalau kita ini berkurban, apakah sah Umi? Kita tidak melihat hewan kurban kita. Dan kita berkurban tidak boleh orang tahu Umi. Dan saya selalu berkurban memberi ke panitia masjid untuk tidak menyebutkan nama saya. Apakah sah-sah? Karena niat kita adalah untuk berkurban. Dan apakah hukumnya Umi kalau kita berkurban misalnya, apakah kita harus ada di sana? Boleh, memang harus kita ada di sana. Makasih Nurbaiti hadiahnya untuk Umi pagi ini, Masya Allah. Barakallah. Tapi kadang-kadang kalau kita ada di sana, Umi merasa ke diri Umi juga. Waktu Umi kurban, Umi pergi ke dekat masjid Umi. Dan Umi itu nama Umi dipanggil, Umi merasa senang, merasa bangga. Apalagi pakai mic ya, diperdengarkan. Nama Farida, Ibu Haja Farida kurban. Wow, keren ya, nama kita disebut di tua masjid. Nah, waktu itu memang kita ikhlas, tetapi kadang-kadang kan iblis itu selalu ingin menggoda kita. Sebelum kita melakukan niat baik, iblis menggoda kita. Sedang kita melakukan niat baik, iblis menggoda kita. Misal waktu sedang melakukan, ya Allah, janganlah sampai aku jadi riya ya. Tapi bukan Umi saja. Kebanyakan akhirnya timbul riya. Ya, jadi timbul riya, minta puji orang dengar nama aku diumumkan di tua masjid kalau aku sedang berkurban. Ya Allah, baterai ini lemah, lupa Umi cas ya. Jadi kalau bisa ya biar saja kita tidak disebutkan nama kita, boleh ya, sah ya, karena supaya tidak terjadi riya. Lalu Umi, apakah kita memerlukan harus berkurban dekat lingkungan kita? Memang harus disunatkan, ataupun kita berkurban dekat lingkungan kita dulu. Nah, tapi Umi, kalau di lingkungan kita itu sudah banyak yang kurban dan ada suatu tempat daerah yang banyak penduduknya tapi tidak ada kurban, boleh kayak kita ke sana? Boleh. Karena kita ini berkurban untuk memberi makan orang yang juga tidak mampu. Umi, apa bedanya kurban dengan akikah? Kalau akikah itu adalah sunnah yang harus dilakukan oleh orang tua kita. Itu tugas orang tua kita. Ya. Tetapi kurban adalah kewajiban ataupun sunnah, bukan kewajiban. Ini kewajiban untuk orang yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, jangan maksa untuk kurban. Ini supaya ngetren, ya, biar dilihat orang bagus. Walaupun tidak ada uang, pengen kurban. Macam Umi nih, nggak ada uang misalnya. Pengen kurban, biar dipuji orang. Misalnya, auzubillah min dzalik. Minta uang ke anak Umi yang pertama, yang kedua, ayolah nak, ibu pengen kurban tahun ini. Maksa anak. Ada orang tua seperti itu. Biar kelihatan keren, ya. Minta dengan anak ini untuk belikan kambing kurban biar dia bisa kurban di pengajiannya, di majelis taklim, bisa kayak itu. Tapi kurban ini kalau kita ada lebih rezeki, dan itu tidak perlu kita paksa ya. Tidak akan jadi pahala kalau kita memaksakan diri kita untuk kurban. Malu kenapa tidak kurban, orang pada kurban, aku tidak. Itu keadaan kita. Kecuali kita ada uang tetapi kita tidak mau berkurban ya.
Dan syarat berkurban itu adalah menyembelih hewan ternak ataupun hewan yang kita beli dengan syarat yang tertentu di Idul Adha, di hari tasyrik, itu tepatnya tanggal 11, 12 ataupun 13. Umi, apakah boleh kita memakan hewan kurban kita? Ya, ada beberapa mazhab, ya. Ada beberapa mazhab yang tidak menganjurkan kita memakan hewan kurban kita, ya. Ada beberapa mazhab. Kalau nggak salah, kalau mazhab Maliki, Syafi'i, tidak boleh, kita diharamkan kalau kita memakan makan hewan kurban kita, ya. Tetapi mazhab Maliki, Hambali dan Bukhari boleh, ada yang boleh, tetapi harus makannya itu sekali lewat saja, dan tidak boleh menyimpan daging kurban itu lewat dari 3 hari, ya. Karena Hambali boleh memperbolehkan memakan daging hewan kurban berasal dari nazar kita ataupun niat kita, tetapi tidak boleh menyimpannya sampai berhari-hari, ya. Kalau mazhab Hanafi, berkurban boleh, memakan daging hewan kita kurban itu boleh, ya, dan dikurbankan secara sukarela terhadap hewan kurban kita karena nazar kita ataupun kita beli, maka kalau mazhab Hanafi haram kita memakannya, ya. Kalau Hanafi, ya, ingat, kalau Hanafi haram, tapi kalau Syafi'i, Maliki dan Hambali diperbolehkan, ya. Tergantung kita. Kalau kita kan biasa boleh, kalau Umi ngambil nasab yang boleh dimakan daging kurbannya. Lalu yang kita makan daging kurbannya, terus tidak boleh kita simpan sampai berhari-hari, karena ada kan orang yang berkurban berkurban itu dia berkurbannya setengah hati, ya. Dia berkurban, dia manggil keluarganya, dikumpulkan dikumpulkan beramai-ramai keluarganya, sanak familinya, lalu memotong hewan kurban itu, dipotong di rumah, lalu dimasak, makan beramai-ramai, lalu hasil daging kurban itu dibagi-bagi sama famili-famili, saudara-saudaranya, padahal banyak yang mampu. Itu juga salah seperti itu, ya. Karena kita berarti bukan kita berkurban, berarti kita ini memanggil orang untuk mengajak makan, walaupun ya kita, tapi kan kadang yang makan itu, yang datang itu saudara kita kadang mampu. Jadi kalau diharuskan lah berkurban itu, serahkanlah kepada panitia masjid, ya, yang memotongnya. Kita cukup mengambil sebagian-bagian untuk kita, selebihnya kita serahkanlah ke panitia kurban, ya. Umi, kapan puasa hari Tarwiyah itu, ya? Hari Tarwiyah itu di 28 Juni, puasa Arafah, ya, 28 Juni 2000, ya. Puasa Tarwiyah, ya. Puasa Tarwiyah itu puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, ya. Lalu diikuti dengan puasa Arafah, ya. Ada orang kalau bukan riak, kalau dulu waktu pas Umi berhaji, Umi alhamdulillah sanggup melakukan puasa itu, yang berapa hari itu Umi sanggup, ya. Kalau Tarwiyah itu didulukan oleh Tarwiyah, terus baru kita puasa Arafah, ya. Lalu apa Umi keutamaan dari puasa Tarwiyah? Puasa Tarwiyah itu ya termasuk puasa sunat juga lah, ya. Tarwiyah dan Arafah ada 2 puasa sunnah. Itu semua puasa sunnah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Ada orang mau puasa Zulhijjah, dari awal Zulhijjah itu dia puasa dengan niatkan puasa Zulhijjah sebelum Idul Adha, ya. Puasa Tarwiyah itu dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, ya. Kemudian setelah tanggal 8 Zulhijjah baru tanggal 9-nya, tanggal 10-nya kan kita juga puasa, tapi berbukanya setelah sholat, ya. Iya. Iya, benar sekali. Iya, pada 2000 Juni apa Juli, ya? Juli, ya. Oke.
Benar sekali ya. Ya tanggal 8 Zulhijjah kalau nggak salah tanggal hari Senin ya, tanggal 26 Juni ya. Tanggal 26 Juni kita tarwiyah sedangkan puasa Arafah tanggal sesudahnya tanggal 27 ya sayang ya. Oke mengerti ya. Keutamaan puasa tarwiyah dan Arafah adalah puasa yang pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yaitu menurut Imam Muslim lah ya. Pada hari Arafah makanya sayang kalau kita tinggalkan puasa Arafah itu. Walaupun kita tidak berhaji Umi gimana? Tetap kita puasa Arafah. Tetap walaupun misalnya puasa Arafah kita mungkin tidak puasa Arafah. Tapi kita bisa niatkan puasa di bulan 10 hari menjelang Idul Adha ya. Jadi yang akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun ya. Ya kalau keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah meskipun kita ini ada tuntunan dalil masing-masing secara tersurat maupun dijelaskan sebenarnya termasuk dalam puasa sunnah. 8 hari sebelum Arafah ini bisa kita riwayatkan dari Imam Ahmad ya. Mereka juga berpuasa. Oke. Tidak ada hari atau lebih dari cinta Allah selain 10 hari Zulhijjah. Makanya banyak juga orang walaupun tidak berhaji, mereka berpuasa juga. Mulai 1 Zulhijjah mereka berpuasa. Atau di 89 ya, di 89 Zulhijjah. Bisa juga disebut Ayyamul Bid ya. Umi lalu bagaimana niat puasa tarwiyah ya? Mau niat puasa tarwiyah itu hanya beda lafaznya saja. Nawaitu shauma gadin an adai sunati yaumit tarwiyah kan yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Kalau Arafah kita ganti yaumit Arafah ya. Sunatan ya. Nah, atau bisa juga nawaitu shauma tarwiyah sunatan lillahi ta'ala boleh juga seperti itu. Kalau Arafah diganti saja sunatan Arafah atau kalau tidak bisa bahasa Arab ya Allah Tuhanku aku niat berpuasa esok hari sunnah Arafah tarwiyah karena Allah Ta'ala ya Allah Tuhanku aku niatkan berpuasa esok hari sunnah Arafah karena Allah Ta'ala ya. Tergantung niat kita lah semuanya. Oke. Umi, boleh nggak daging kurban kita buat untuk sedekah ya atau sedekah? Kita ini niatnya kan berkurban. Ya kita serahkan lah. Kalau kita niatnya sudah saat ini aku mau berkurban, tapi motongnya di rumahku sendiri. Terus setelah berkurban, dagingnya tadi tidak aku kasih ke orang, tapi aku masak sendiri. Terus aku panggil orang untuk yasinan, sekalian baca doa munggahan atau apa. Ya, jadi kurang afdol niat kita. Kalau kita mau berkurban, kalau mau sedekah yasinan ya kita belilah daging lain. Yang untuk niat kita kurban itu kan berdasarkan nazar, kewajiban kita, sunnah kita kepada Allah. Setelah kita berikan daging kurban itu tadi, misalnya kita berikan kambing. Terus kita memang ada dapat bagian daripada itulah yang untuk kita, tetapi tidak boleh disimpan 3 hari. Tetapi ada orang niatnya berkurban ya, terus berkurban dia potong sendiri. Ada itu. Dulu Umi pernah kayak gitu ya. Dengan ex Umi potong sendiri sapi ya, satu keluarga besar itu ikut masak terus daging sapi yang dipotong itu dari satu rumah itu dibagi-bagi dengan keluarga yang ada yang datang karena keluarga itu pakai mobil, ada yang punya 2-3 mobil, ada yang orang kaya mau dia menerima kurban dan sisanya baru dia ini tuh si A si B keluarganya semua ya. Jadi kalau mau afdal itu daging kurban itu kita sedekahkan, kasihlah ke panitia masjid atau panitia yang kurban. Sudah kita ambil bagian kita dan makannya boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh kita makan, tetapi tidak boleh kita menyimpan sampai berhari-hari. Ini kadang orang nyimpan daging kurban sampai lebaran atau besok masih dia bisa nyimpan. Ya, atau ini daging kurban disimpan nanti kalau ada yasinan nih seperti tadi ya. Yasinan nanti bisa tinggal nambah sedikit lagi. Itu salah niat ya. Kalau bisa kurban ya kurban lah saja. Ya, kalau kita mau manggil orang yasinan toh ya kita belilah atau ayam atau daging. Jangan kita ambil daging kurban untuk kita jadikan yasinan ya. Kalau bisa seperti itu supaya dapat pahalanya itu betul-betul betul-betul afdol. Makasih Nuryani, Masya Allah. Mungkin sudah paham ya. Makanya kalau kurban itu berasal dari kata
Qariba, yaitu dari bahasa yang sudah sering kita dengar, itu sudah kurban itu sudah ada pada zaman Habil dan Qabil, ya. Inilah dua manusia yang Allah ciptakan setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam lahirlah Qabil dan Qabil, Iklimah juga waktu itu, dan mereka dijodohkan sepasang-sepasang. Mulanya ada iri dengki juga dari Habil dan Qabil juga, ya. Ya, Iklimah dijodohkan dengan ini yang agak kurang berparas, yang tidak, akhirnya marah, akhirnya membuat Qabil juga membunuh saudaranya sendiri. Nah, kurban juga, ya. Kurban juga Qabil menghadiahkan berkurban dengan tanaman dia, anggur, apel dan buah-buahan dengan buah-buah yang busuk. Sementara Habil berkurban dengan domba yang gendut. Ya. Umi, bolehkah kurban tanpa menyebut nama? Iya, malah bagus kalau tanpa menyebutkan nama. Karena jujur, kalau kita sebut nama kita kadang senang sekali disebut nama kita biar orang tahu, ya. Gak masalah, yang penting niat kita. Umi, bolehkah berkurban atas nama anak? Kurban itu diwajibkan ataupun disunahkan, diwajibkan bagi yang mampu adalah untuk orang yang sudah balik, yang sudah mengerti. Tetapi kalau kita berlebih rezeki, kita kurban atas nama anak boleh. Ya, buat 7 orang. Kalau sapi, apakah ada yang kurban bisa pakai? Tidak bisa, ya. Tidak boleh dipakai hajatan. Kalau kurban yang kurban saja, jangan hajatan. Ini ada daging sapi, aku niat kurban, dipotong, sudah dipotong, dibikin untuk pesta hajatan. Salah. Ya, kurban yang harus 7 orang. Aku mau tanyakan kurban sapi 7 orang, ya benar, sapi 7 orang. Umi, kalau dapat kurban dari RT misalnya lalu kita simpan sampai 5 hari, boleh. Kalau kita yang dapat boleh, ya. Kalau kita yang dapat daging kurban, boleh kita simpan. Yang tidak boleh itu kita yang menjadi pelaku kurban. Kita kurban dapat jatah kita misal 3 kilo, 4 kilo kita simpan, barangkali salah, ya, tidak boleh, ya. Oke, sudah ngerti, ya? Iya, benar. Jadi Maliki diperbolehkan, Syafi'i boleh. Bisa kita ngambil buat keluarga, boleh. Keluarga yang tidak mampu, ya. Keluarga kita yang tidak mampu boleh, ya. Waalaikumsalam Nuriani. Makasih Nuriani udah follow Umi. Oke, sampai sini sudah paham, ya, tentang kurban. Jadi kurban itu boleh tidak, Umi tidak menyebutkan nama? Boleh. Umi, kita kurban di kampung kita, Umi, kita tidak pulang, tidak ada salah, boleh. Niat kita. Ini kita ada uang transfer ke adik kita, ke kakak kita, ini aku uang, tolong berikan sapi, kambing, kurban. Udah. Kenapa kita sibuk repot-repot harus diperdengarkan, harus nama, kadang minta adiknya ada juga kirim ke kampung. Foto Dek, tolong Dek, sapi itunya, baru kita kita posting di FB, TikTok kita. Alhamdulillah, walaupun nggak bisa pulang kampung, tetapi bisa berkurban. Jadi riak. Jadi tidak abdol kurban kita, ya. Kalau misal sudah kasih ke adik, niatkan. Malah lebih bagus kalau kita kurban itu kita tidak ada. Nggak apa-apa, nggak sebut nama, nggak apa-apa. Karena Allah ya Syami, Allah ya Basir. Yang kurbannya boleh nggak makan? Boleh, ya. Imam Maliki tidak boleh, tapi Imam Syafi'i dan Hambali diperbolehkan, tetapi tidak boleh berulang-ulang dan tidak boleh disimpan sampai lebih dari 3 hari, ya. Karena kurban ini hukumnya sunnah muakkad, ya, bagi yang mampu, bagi muslim yang mampu. Dan hukum kurban bisa menjadi wajib jika jika kita ini mampu, ya. Dan bisa juga menjadi wajib kalau kita ada nazar ataupun janji, ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda di riwayat Ahmad, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini kadang orang ada uang malah dia tidak berkurban, ya. Dan juga kalau orang nggak ada uang, jangan dipaksa untuk kurban. Kalau kita pun tak ada uang, jangan maksa untuk kurban biar dilihat orang bagus, biar ngetren, jangan. Kadang kelahi dengan suami supaya berkurban, minta dengan anak, ya salah. Kurban itu menjadi wajib kalau kita mampu. Sebenarnya sunnah muakkad, tetapi menjadi wajib kalau kita mampu, tetapi harus kita berkurban, ya, mengerti, ya. Karena Rasulullah sangat membenci orang yang ya sama-sama sayang, ya. Ya, bagaimana memenuhi syarat Islam, ya. Karena dalam pandangan Islam yang telah mampu, ya,
maka dikategorikan orang yang sangat tercelah ketika dia mampu dia tidak berkurban, ya. Karena di surah Al-Kautsar 108, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, lalu berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ada orang yang terputus dari perlindungan kami. Di situ di surah Al-Kautsar Allah menyuruh kita diberikan Allah nikmat yang banyak, disuruh Allah sholat lalu berkurban, ya. Makasih saudara Wati. Ya, karena sejak Nabi Adam, ya, itu sudah dianjurkan untuk berkorban. Lalu turunlah ke Nabi Ibrahim. Umi, apakah hukum akikah untuk orang tua yang sudah meninggal adalah boleh selama ada wasiat darinya? Boleh. Ya, kalau orang tua kita itu sudah meninggal, boleh gak kita? Boleh, asal sudah ada wasiat, tetapi tidak diwajibkan. Ya. Benar-benar. Umi, manakah yang harus didahulukan? Kurban atau akikah? Yang didahulukan apa? Itu semua sunnah. Akikah itu tugas orang tua kita loh, ya. Tugas orang tua kita, ya. Semua sunnah. Kan ada sebagian tidak, ya. Semasa akik boleh makan. Maksudnya apa ya, Nuryani? Sebenarnya kurban itu tadi ada berapa mazhab yang boleh dan tidak boleh memakannya, ya. Boleh. Ya, bahkan ada beberapa ulama malah menganjurkan orang yang berkurban itu harus makan dagingnya dan tidak boleh disimpan berhari-hari. Ya, sayangnya. Apakah kurban tetap dinilai sah, ya? Meskipun wakil atau panitia kurban tidak menyebutkan nama sah, ya. Mereka akan langsung sah karena niat kita adalah untuk berkurban, ya. Assalamualaikum, makasih Assalamualaikum Bang, Masya Allah, ya. Oke, sudah mengerti tentang kurban? Lalu apa yang menjadi sejarah ini tadi sudah kita jelaskan adalah perjalanan kisah Nabi Ibrahim, ya. Perjalanan kisah Nabi Ibrahim ketika ingin mempunyai anak, ya. Lalu dia pun akhirnya diberikan anak, lalu diperintahkan Allah menaruh Ismail bayi ke suatu padang tandus yaitu dekat sumur Zam-Zam. Kalau tidak ada Ismail ditaruh dan dengan Siti Hajar di sana, kita mungkin tidak mengetahui itu sumur Zam-Zam. Tidak ada Safa dan Marwah, tidak ada tawaf. Itu semua dilakukan oleh Ismail berserta Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Lalu kita masuk ke bahasan kita, ya. Sudah, ya. Waalaikumsalam. Keutamaan bulan Zulhijjah dan keistimewaannya, ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kurban kalau dibayar bersama-sama untuk nenek kita? Tidak masalah, ya. Tidak, hukumnya bagus, ya. Boleh. Misal kita pengen nenek kita kurban, kita sumbangan cucu-cucunya, anaknya, boleh, ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Raisa. Masya Allah, makasih yang sudah tap-tap layar dan follow Umi, ya. Nah, alhamdulillah karena sebentar lagi kita akan merayakan bulan Zulhijjah, yaitu puasa, Tarwiyah dan Arafah, dan akhirnya kita lebaran lagi, yaitu lebaran Idul Adha ataupun lebaran kurban, ya. Sebagian umat muslim bahkan tidak dianjurkan orang ini berperang di bulan Zulhijjah ini, kecuali hal-hal yang mendesak, ya. Terus Umi, apa keutamaan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini banyak keutamaannya. Pertama, keutamaannya ketika Ibrahim kecil, ya. Ibrahim kecil juga ketika dia dibakar Raja Namrud juga di bulan Zulhijjah, ya. Ibrahim kecil ketika itu dilahirkan dari seorang ayah pembuat patung, ya. Pembuat patung berhala kesayangan Raja Namrud, ya. Bun, kalau kita mau akikah sedangkan ibu sama suami belum boleh. Kok belum boleh? Sementara itu kewajiban ibu kita lah, kewajiban suami kita juga, ya. Kita akikah saja, ya. Ketika Ibrahim kecil, dia terlahir dari seorang ayah yang pembuat patung Raja Namrud. Dan ketika Ibrahim kecil, dia mencari apa yang namanya Tuhan. Kenapa ayahnya jadi membuat patung berhala? Sementara patung itu ayahnya yang membuat lalu disembah.
Lalu membuat Ibrahim bertanya-tanya. Akhirnya Ibrahim ya tidak mau menyembah berhala. Akhirnya dia diusir atau dibuang ayahnya ke hutan. Di hutan itu Ibrahim melihat pohon, dia mengira oh inilah Tuhan kami. Tetapi juga tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat gunung, bukit, batu-batu besar, oh ini Tuhan kami. Terus ketika pagi hari dia melihat matahari, oh inilah Tuhanku. Tapi kenapa di senja matahari itu tenggelam? Lalu ketika malam hari Ibrahim melihat bulan, oh inilah Tuhanku. Tetapi mengapa ketika pagi bulan itu hilang? Ya, makasih Dela Dani. Umi gimana saya patukan sapi tapi saya niatnya akikah boleh nggak? Kita niatnya apa? Kita niatnya akikah atau kurban? Ya, makanya tergantung niat kita. Kalau kita mau ke akikah ya akikah saja dulu. Ya, kalau kita mau kurban ya kurban saja dulu. Maksudnya ibuku belum akikah tapi saya pengen akikah dulu, itu boleh? Boleh ya, boleh ya. Kalau mau akikah dulu ya. Nanti kurban dulu atau setelah itu baru akikah. Makasih Dela Dani ya. Nah akhirnya ketika lelah Nabi Ibrahim ini tadi mencari yang namanya Tuhan, ketika dia mulai tumbuh dewasa, remaja, lalu dia didatangi Jibril. Lalu Jibril berbisik tentang yang namanya bahwa Allah itu adalah selalu ada di dekatnya, itu Allahu Rabbi. Ya, setelah dia mulai di dalam hutan, dia belajar ilmu agama, dia belajar ini itu, akhirnya dia pun keluar dari hutan, dia pun pergi ke kerajaan Raja Namrud waktu itu, ya. Ketika dia di kerajaan Raja Namrud, dengan gagah beraninya dia melihat dua patung kesayangan Raja Namrud pun dia hancurkan. Salah satu patung yang besar yang sering disembah oleh orang-orang kerajaan Raja Namrud itu dihancurkan oleh Ibrahim. Dan cerdiknya Ibrahim, ketika salah satu patung itu dihancurkan, gada ataupun kapak yang untuk dia menghancurkan dia taruh ke patung yang belum dihancurkan. Ya, yang membuat Raja Namrud marah karena laporan dari hulu balang dari tentaranya memberitahukan kalau ada pemuda yang menghancurkan patung. Ya, setelah itu Raja Namrud pun marah, lalu dijawab Ibrahim yang menghancurkan patung ini ada patung yang di sebelah kanan, gada ataupun parang ada di dekatnya. Akhirnya Raja Namrud pun marah, akhirnya menawan Ibrahim. Dan ketika itu Ibrahim pun ditawan dan Raja Namrud sangat marah ya, karena banyak ulah dari Nabi Ibrahim yang membuat dia menjadi murka. Akhirnya Raja Namrud pun memerintahkan untuk menghidupkan api besar di suatu tempat yang tingginya kira-kira satu rumah. Lalu dia bakarlah ya. Dia bakarlah Nabi Ibrahim itu selama 3 hari 3 malam dengan puas hati. Karena Nabi Ibrahim membuat orang tidak mau lagi menyembah berhala. Jadi memuncak amarah Raja Namrud tadi. Dan ketika itu dibiarkanlah Nabi Ibrahim itu dibakar dan harus dihidupkan api itu selama 3 hari. Setelah baru dibakar Nabi Ibrahim tadi, 1 hari malamnya Raja Namrud mengadakan pesta pora, mengundang rakyat untuk pesta pora selama 3 hari 3 malam. Dan dia merasa puas hati karena Raja Namrud ini, karena Ibrahim ini mati. Qadarullahnya setelah 3 hari api itu pun dipadamkan, dari kejauhan Raja Namrud melihat seorang laki-laki. Kenapa? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta didinginkan api tersebut. Dia melihat Nabi Ibrahim berjalan keluar dari kobaran api tanpa ada jilatan api sedikit pun. Ya, itu kisah dari kisah Nabi Ibrahim ya. Itu yang membuat Raja Namrud pun marah. Ya, akhirnya Raja Namrud pun memerintahkan lagi menawan Ibrahim, tetapi berkat Allah menolong Nabi Ibrahim. Dan akhirnya juga kisah Raja Namrud ini ditenggelamkan ya, bersama juga sama harta-hartanya seperti Korun lah. Keutamaan bulan Zulhijjah adalah Allah mencintai 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena termasuk adalah bulan haji. Ya, di surah Al-Fajr ya. Demi fajar dan demi malam yang ke-10 itu dijelaskan di surah Al-Fajr ya, bahwa Allah sangat mencintai 10 awal bulan Zulhijjah ya. Dan menurut ilmu kasir juga malam ke-10
atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya adalah Islam dianjurkan untuk berpuasa, membaca Al-Qur'an, berzikir ya, mengumpulkan pahala yang banyak-banyak. Yang kedua, di bulan Zulhijjah adalah bulan haji ya. Bulan haji inilah bagi mereka yang mampu dan diwajibkan juga mereka juga berpuasa ya. Bisa juga menjadi wajib ya kalau kita ini mampu ataupun apa kita harus berhaji, tetapi termasuk rukun Islam juga ya. Oke. Yang ketiga adalah bulan haram untuk kita berperang ya, tidak ada peperangan, tidak ada sengketa. Bulan ini tidak ada kita bergibah, tidak ada kita berkelahi dengan si A si B ya. Tidak ada kita ada trouble dengan si A si B. Ya, ini sangat mulia, dilarang untuk kita ada sengketa dengan orang juga. Bukan berarti harus berperang, tidak berperang juga dalam berperang hawa nafsu, berperang dengan mulut dengan orang juga tidak boleh ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, yang keempat adalah ini bulan yang afdol untuk kita meraih pahala ya. Hari yang paling afdol dan utama dalam setahun adalah hari raya kurban. Untuk kita meraih pahala, untuk kita bersedekah, beramal soleh adalah di bulan Zulhijjah. Dan di hari 10 Zulhijjah adalah waktu siang yang memiliki sama waktunya, bedanya Ramadan memiliki keutamaan pada malam hari. Tetapi kalau Zulhijjah mempunyai keistimewaan di siang hari. Ada hadisnya, ya ada hadisnya. Ya. Seorang bertanya, yang manakah yang lebih afdol, 10 terakhir di bulan Ramadan ya ataukah 10 awal bulan Zulhijjah? Ya, ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini diriwayatkan Ibnu Qayyim ya. Jika dilihat pada waktu malamnya, maka 10 terakhir yang paling baik adalah 10 terakhir Ramadan. Dan siangnya maka 10 awal bulan Zulhijjah yang lebih utama. Oke, makasih sudah follow Umi. Assalamualaikum Jamila, sehat selalu juga ya. Ya, harusnya kita amalan? Memperbanyak puasa ya, berbanyak sedekah. Puasa di tanggal 9 hari pertama puasa Arafah ya, itu juga bagus. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil. Inilah keutamaan bulan Zulhijjah. Oke, sampai sini. Ya, sudah tentu kita kalau yang kita melaksanakan sholat Idul Adha, lalu kita menyembelih ayam kurban. Aduh, ini di Facebook Umi ini sudah tinggal 2% lagi nih. Ya, di surah Al-Kautsar, laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah ayam kurban. Itu di surah Al-Kautsar dijelaskan ya. Masya Allah, ini di EB-nya sudah lowbat. Ada pertanyaan sampai sini semuanya? Kalau tidak ada, kita istighfar. Jadi besoklah kita lanjutkan tentang mimpi ya. Insya Allah besok kalau ada waktu, Umi akan jelaskan tentang mimpi. Kalau kurban ya mungkin tidak banyak ya. Memang harus banyak berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin zalimin. Boleh yang mau bertanya boleh, karena sudah Umi ceritakan, Umi bahas ya tentang kurban ya. Dan syarat-syaratnya yang jelas harus mampu ya. Ya, kalau kita mampu ya kita menjadi wajib hukumnya untuk kita kurban. Tapi ada orang yang tidak mampu, maksa untuk kurban. Minta uang dengan anak, dengan suami, minta supaya di majelis taklim itu ada arisan, Pak. Ya, Pak, masa Umi tidak? Maksa suami. Sementara kurban itu adalah diwajibkan bagi mereka yang mampu, ya. Oke, sampai di sini boleh. Maaf ya Roy, saya tidak bisa diganggu live saya. Boleh bertanya di luar tema boleh. Ini Waalaikumsalam Jum. Makasih Sis Skandar, Masya Allah.
Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau ada boleh bertanya dengan Umi. Maunya Umi cas dulu ya, ini HP yang satu ini sudah lobet sekali. Gimana ini lobet? Mana kabelnya jauh? Oke, boleh bertanya masalah apa saja boleh. Mungkin nanti Ebi terputus ya karena tinggal 2% apanya. Ya, kita putuskan aja lah ya di Ebi, kita charger dulu. Karena tinggal 2% ini. Waalaikumsalam Ratna Dewi. Ini nah, Ebi Umi ini sudah lobet. Assalamualaikum ya, sahabat Ebi, Umi tutup dulu. Ini tinggal 2%. Umi cas dulu ya sebentar ya. Boleh, waalaikumsalam. Yang mau bertanya boleh. Nah, mati deh sudah. Nah, jam sholat duha yang bagus. Bagus semua sih sholat duha itu. Tapi ada orang, beberapa ulama bilang sholat duha itu bagusnya jam 10 sampai jam 11. Sekarang juga boleh sholat duha. Makasih Haja Murti. Boleh bertanya selain tema kita boleh ya. Ya boleh ya. Boleh mau bertanya? Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan magbula wa wahabli rizqan wasi'a fatuf alaina taubatan nasuha fatuf alaina taubatan nasuha. Oke, kalau tidak ada bertanya, Umi akhiri dengan doa ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Suami lagi main cewek terus. Iya, itu selingkuh juga. Ya, selingkuh kalau sudah main sama itu selingkuh. Terus kalau chatan juga itu selingkuh juga ya, sayangnya Soima ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, terima kasih atas keberkahan napas ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkahan kami di sisa umur kami ya Allah. Berikanlah kami kebaikan baik di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah segala urusan kami hari ini ya Allah. Lariskanlah dagangan kami ya Allah, lancarkanlah segala usaha kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan sedang cinta dan sayang kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi ada saudara kami, sahabat kami, teman kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah dia kesabaran ya Allah untuk menjalankan ujian sakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu di dalam room ini karena jarak kami, tempat kami yang berjauhan ya Allah,
Tetapi pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Kumpulkanlah kami berserta orang-orang yang kami sayang di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah kami mencium wangi surgamu ya Allah, tanpa kami melewati neraka jahanam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang meluaskan rezeki kami, yang membuka pintu-pintu rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ketika masih sulit, Engkau mudahkanlah ya Allah. Ketika masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Ketika masih dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau Engkau ingin mencabut nyawa kami, cabutlah kami dalam keadaan sedang menyintaimu, sedang memanggil namamu ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najata minan nar, wa rafahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnul khotimah. Oke, saudaraku, saudara muslimku yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu ya. Semoga kita diberikan Allah keberkahan di dunia maupun akhirat, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita sayang di surga Allah tanpa melewati neraka jahanam. Famanallahu alaina wa waqona azabasamur. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberi kami anugerah. Jauhkanlah kami dari azab api neraka azabasamun. Oke, sampai di sini dulu Ratna Dewi. Makasih ya Ratna Dewi. Masya Allah, jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan ya. Ya, jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me.